Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kono Kaisanizuki episode 9 dan episode 10. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Yui yang kini sedang menjaga toko dari divisinya Kiribayashi. Yang mana karena kini hampir mendekati hari Valentine sehingga Kiribayashi butuh tenaga lebih sebab pastinya bakalan banyak yang membeli kue di sini. Namun sebagai gantinya di sini Yui meminta kepada Kiribayashi untuk membantunya dalam menyelesaikan produk barunya nanti. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Masuku yang kini sedang belajar tentang pembukuan akuntan. Yang mana karena Masuku telah berjanji kepada Yui agar bisa naik pangkat pada tahun depan sehingga ia berniat ikutan ujian pembukuan tersebut. Lalu di saat Masuku yang hendak belajar di kafe biasanya, rupanya kini Masuku tidak bisa ke sana karena kafe tersebut kini sedang direnovasi. Lalu ketika Masuku hendak datang ke kafe di sekitar sana, tiba-tiba ia malah melihat Shizuno dan Some yang kini sedang asik berduaan di sana. Namun di sini awalnya Masuku tetap berpositif thinking bahwa mereka berdua bukanlah sepasang kekasih, melainkan hanya kebetulan sedang nongkrong di sana. Beberapa saat pun berlalu, di saat Masuku yang sedang istirahat di kantor, tiba-tiba ia bertemu dengan Some yang kini juga sedang istirahat. Dan di sini awalnya Masuku merasa ogah untuk membahas masalah tadi di saat ia yang melihat Some yang bersama Shizuno. Namun di sini Some malah membahas sendiri tentang Shizuno yang menurutnya merupakan sosok yang hebat. Dan karena Some di sini hanya membahas sikap hebat Shizuno sebagai pemimpin, sehingga Masuku pun di sini juga ikutan membahas tentang kehebatan dari Shizuno. Lalu di saat Masuku yang tak sengaja mengatakan bahwa tadi dirinya kebetulan melihat Some dan Shizuno di kafe, seketika Masuku pun di sini dibuat agak panik karena kini Some wajahnya terlihat agak memerah. Yang mana di sini Masuku malah merasa tak enak sebab sepertinya Some memang ada hubungan tersendiri dengan Shizuno. Kita beralih ke sudut pandangnya Yui, yang mana meski Yui terlihat menikmati pekerjaannya di kantor maupun di toko, namun lama-lama dirinya malah merasa agak bosan karena akhir-akhir ini dirinya jarang bisa ketemu dengan Masuku. Apalagi kini Masuku sedang dalam masa belajar sehingga membuatnya tak enak jika dirinya malah mengganggu Masuku belajar. Lalu saat malam harinya karena Yui sangat kangen dengan Masuku sehingga kini Yui pun langsung menelpon Masuku. Dan di saat Yui yang basa-basi tanya tentang belajarnya Masuku, di sini Yui pun spontan mengatakan bahwa dirinya ingin bermesraan lewat video call. Seketika Masuku pun di sini merasa sangat terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Yui. Yui yang baru sadar pun spontan mengatakan kepada Masuku bahwa dirinya hanya sedang bercanda saja. Dan setelah ponselnya telah ditutup, di sini Yui pun merasa tak habis pikir dengan dirinya yang malah meminta yang aneh-aneh kepada Masuku. Beberapa saat pun berlalu dan pada akhirnya saat ini Yui pun ada kesempatan untuk bertemu dengan Masuku karena ia diminta untuk memberikan berkas kepada divisinya Masuku. Namun karena kini sedang terdapat banyak rekan-rekan yang lain sehingga membuat Yui pun di sini harus masuk ke mode kerjanya. Dan Yui di sini terkesan seolah seperti musuh bebuyutannya Masuku. Lalu ketika Yui yang hendak kembali menggunakan lift, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan Masuku yang kini malah menyusul dirinya di dalam lift. Dan ternyata Masuku di sini juga sedang kangen-kangennya dengan Yui, sehingga ia kini juga ingin berduaan bersama Yui. Yui yang tahu pun tentu merasa sangat senang karena akhirnya dirinya bisa berduaan dengan Masuku sebagai sepasang kekasih. Beberapa saat pun berlalu, atau lebih tepatnya bertepatan dengan malam hari Valentine, yang mana di sini Yui berniat ketemuan dengan Masuku setelah dirinya selesai jaga toko di divisinya Kiribayashi. Namun tak disangka ternyata nantinya Yui bakalan telat ketemuan dengan Masuku karena saat ini merupakan puncak ramainya di toko ini.
Dan bahkan Kiribayashi juga sampai turun tangan karena saking banyaknya pembeli pada malam hari Valentine ini. Lalu singkatnya, setelah toko telah tutup, di sini Yui pun langsung bergegas pergi karena ia harus segera bertemu dengan Masuku. Dan setibanya Yui di tempat pertemuannya dengan Masuku, di sini Yui meminta maaf atas keterlambatannya saat ini. Dan bahkan saking buru-burunya, di sini Yui sampai lupa untuk membawakan coklat Valentine untuk Masuku. Lantas karena yang Yui bawa saat ini hanyalah produk barunya untuk musim depan, seketika Masuku pun di sini mengatakan bahwa dirinya akan merasa senang jika Yui mau memberikannya satu sebagai hadiah Valentine. Yui yang tahu pun tentu merasa sangat senang karena produk usahanya di sini bisa sangat berharga untuk Masuku. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita pun diperlihatkan Shizuno yang kini sedang kumpul dengan teman-teman sekolahnya dulu. Yang mana di sini mereka sedang membahas tentang hubungan asmara yang bahkan ada dari mereka yang akan menikah. Lalu ketika mereka sedang membahas tentang pacar sekantor dari Shizuno, di sini Shizuno pun hanya bisa diam ketika dirinya yang ditanya tentang hal tersebut. Yang mana ternyata Shizuno dulu memang pernah diam-diam pacaran dengan teman sekantornya. Namun tak disangka tiba-tiba pacarnya itu merasa bosan dengan Shizuno dan pacarnya kala itu tiba-tiba meminta putus dengan Shizuno dan bahkan diam-diam telah mengedarkan undangan pernikahan dengan wanita lain. Dan sejak saat itu di sini Shizuno pun merasa ogah pacaran, apalagi dengan pria yang sekantor dengan dirinya. Yang mana tentunya Shizuno di sini merasa khawatir di saat dirinya yang telah serius untuk menyembunyikan hubungannya dari rekan kerjanya, pada akhirnya ia malah harus putus lagi, sehingga membuat Shizuno pun sampai saat ini kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Shizuno yang merasa bimbang karena dirinya yang diajak nonton konser oleh Somei, yang mana di sini awalnya Shizuno berniat untuk menolaknya karena ia khawatir perlahan dirinya malah tambah jatuh hati kepada Somei. Tapi karena ia merasa tak enak dengan Somei, sehingga pada akhirnya dirinya tetap menerima permintaan dari Somei tersebut. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Masuku yang kini sedang persiapan untuk melakukan ujian pembukuan besok. Namun di sini sepertinya Masuku merasa sangat gugup sehingga membuatnya kesulitan untuk tidur malam ini. Yang mana ternyata hal ini sudah Masuku alami semenjak masuk SMA dan bahkan hal tersebut terus Masuku rasakan di saat dirinya yang dulu hendak masuk kerja. Dan meskipun Masuku orangnya gugup ketika melakukan ujian, tapi untungnya Masuku masih bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Lalu setelahnya tiba-tiba Masuku mendapat pesan dari Yui yang intinya ingin memberikan semangat kepada Masuku. Yang mana di sini Yui sengaja membuat perjanjian kepada Masuku untuk liburan di penginapan mahal setelah Masuku berhasil lolos dalam ujian besok. Dan benar saja di sini Masuku pun terlihat tambah semangat, apalagi yang menyemangati dirinya adalah orang yang ia cintai. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Shizuno yang terlihat buru-buru untuk ketemuan dengan Somei, yang mana karena ia terlalu lama dalam memilih baju sehingga membuatnya pun di sini jadi agak datang terlambat. Dan karena Somei di sini orangnya memang cukup santai, sehingga Somei pun di sini merasa tak masalah dengan keterlambatan dari Shizuno. Dan ketika Shizuno sedang bersama Somei, di sini Shizuno pun tetap berusaha menjaga jarak agar dirinya tidak terlalu jatuh cinta kepada Somei. Namun karena saat ini Shizuno sedang nonton band yang ia sukai, sehingga membuatnya pun tidak bisa menahan diri dan ia terlihat antusias terutama ketika sedang membahas lagu yang dibawakan tadi dengan Somei. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Somei dan Shizuno pulang bersama, di sini Somei perlahan memberikan sebuah kode kepada Shizuno bahwa sebenarnya Somei kini sedang jatuh cinta kepada Shizuno. Namun karena Shizuno masih belum siap untuk menerima cinta dari Somei, sehingga ia pun kini langsung pergi pulang karena ia khawatir malah memperlihatkan wajahnya yang memerah di hadapan Somei. Hari esok pun tiba. Di sini Somei pun terlihat agak galau karena lagi-lagi Shizuno tidak datang ke kafe hari ini setelah semalam dirinya yang sehabis memberi kode kepada Shizuno. Lalu karena Somei ingin memperbaiki hubungannya dengan Shizuno, saat pulang kerja dirinya sengaja menunggu Shizuno di tengah perjalanan dan kini Somei pun langsung mengajak Shizuno untuk pergi ke sebuah kedai.
Shizuno yang tahu pun di sini merasa agak kesal karena bisa-bisanya Somei menunggu dirinya di saat dirinya yang sedang galau-galaunya untuk menghindari Somei. Dan karena Shizuno di sini merasa tak enak, sehingga akhirnya ia pun mau untuk menuruti permintaan dari Somei. Lantas karena di sini Somei merasa bahwa yang ia katakan kemarin agak nanggung, sehingga di sini ia pun dengan gamblang mengatakan kepada Shizuno bahwa sebenarnya dirinya suka terhadap Shizuno. Dan meski merasa agak terkejut, di sini Shizuno pun tetap bersikap tenang agar dirinya di sini tidak terlihat gugup di hadapan Somei. Namun di sini Shizuno pun menegaskan kepada Somei bahwa hubungan asmara di tempat kerja tentunya akan rumit karena mereka harus saling sembunyi dari rekan-rekan mereka. Lalu karena merasa Shizuno saat ini sedang banyak bicara, di sini Somei pun langsung menyentuh dahi Shizuno karena Somei merasa Shizuno sedang mabuk berat. Seketika Shizuno pun di sini malah tak sadarkan diri karena selain dirinya yang kini sedang mabuk alkohol, rupanya Shizuno saat ini juga sedang dimabuk cinta oleh Somei. Beberapa saat pun berlalu, di saat Shizuno yang telah siuman, di sini ia pun dibuat sangat terkejut karena ternyata ia saat ini sudah berada di kamarnya Somei. Dan di sini awalnya Shizuno merasa agak panik jika dirinya yang tadi sedang tak sadarkan diri malah langsung tiba-tiba main di kamarnya Somei bersama dengan Somei. Namun untungnya hal tersebut tidak terjadi karena kini Shizuno sedang berada di rumah orang tuanya Somei. Tapi meski begitu, di sini Shizuno malah dibuat malu karena ia malah menunjukkan sisi buruknya kepada ibunya Somei. Lalu karena sudah agak larut sehingga di sini Somei pun pergi mengantar Shizuno sampai ke stasiun. Dan saat di tengah perjalanan, di sini Somei pun meminta maaf kepada Shizuno karena ia malah membuat beban pikiran untuk Shizuno setelah ia yang menyatakan perasaannya kepada Shizuno. Lantas karena Shizuno di sini merasa tak enak sebab sebenarnya ia yang malah selalu merepotkan Somei, sehingga pada akhirnya kini dirinya pun memutuskan untuk menerima perasaan dari Somei. Seketika Somei pun di sini merasa sangat senang sekaligus terkejut karena akhirnya dirinya saat ini bisa berpacaran dengan orang yang ia sukai. Namun di sini Shizuno memberikan satu syarat, yakni mereka tidak boleh memberitahukan tentang hubungan mereka kepada rekan-rekan kantor mereka. Somei yang tahu pun di sini tentu menerimanya, asalkan dirinya saat ini bisa berpacaran dengan Shizuno. Lalu setelahnya ketika berada di kantor, tiap kali Somei dan Shizuno saling ketemuan, di sini mereka pun bersikap biasa saja, seolah mereka benar-benar hanya sebatas rekan kerja. Namun ketika mereka berdua berada di luar kerja, mereka akan terus menunjukkan kasih sayang, layaknya sepasang kekasih pada umumnya. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.